Tahukah kamu, sebelum adanya media sosial seperti WhatsApp, IG, TikTok, Twitter, dan juga sebagainya, orang-orang zaman dulu itu menggunakan apa ya untuk berkomunikasi? Apalagi kalau mereka berjauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Nabila Soleha Ekaria, di kelas penguatan materi dari teks surat. Nah, teman-teman, surat menyurat itu ada sejarahnya juga loh. Jika kita lihat sejarah Indonesia dalam surat menyurat, mereka sudah menggunakan surat menyurat ini sejak lama. Ya, mereka menggunakan ini semenjak bangsa Eropa datang di masa kerajaan seperti Tarumanegara, Majapahit. Nah, mereka tuh surat menyuratnya pakai apa? Emang waktu itu udah ada kertas? Menariknya, surat menyurat ini menggunakan bahan-bahan yang sangat tradisional seperti daun lontar, lalu ada kulit kerbau dan sebagainya. Semenjak abad 17, surat menyurat itu menjadi lebih populer. Bahkan saking populernya, pihak Eropa yang juga di sana ada Belanda, mereka mulai mendirikan kantor pos di Indonesia. Mengapa? Karena kantor pos ini dapat mempermudah surat menyurat antara satu dengan yang lainnya. Jadi mereka bisa berkomunikasi nih dari satu daerah ke daerah lain, seperti dari Bandung ke Cimahi atau dari Jakarta ke Sumatera. Meskipun surat secara fisik itu sudah mulai jarang digunakan, nyatanya penggunaan surat ini masih penting loh di masyarakat. Ya, mereka sekarang tidak hanya menulis lewat surat fisik, namun penggunaan surat digital juga sangat penting. Walaupun penggunaan surat saat ini sudah mulai terkikis, nyatanya masyarakat masih loh menggunakannya, seperti undangan pernikahan, lalu ada undangan perizinan, undangan karya wisata, atau malah bertukar pesan nih dengan teman penanya. Penggunaan surat ini bisa kita kirimkan lebih cepat tanpa melalui pos. Loh, gimana caranya? Kan biasanya surat dikirimin pakai pos, Kak. Nah, jawabannya kita bisa mengirimkan itu melalui surat elektronik, seperti penggunaan PDF. Kita bisa mengirimkannya melalui media sosial kita, seperti WhatsApp. Jadi, lebih cepat kan? Sekarang, kita bakal membahas lebih lanjut nih tentang suratnya. Sebenarnya surat itu ada berapa jenis sih? Surat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu surat pribadi dan juga surat resmi. Surat pribadi biasanya digunakan oleh orang perorangan untuk mengungkapkan perasaan mereka nih kepada teman-temannya, kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Dan biasanya mereka mengirimkan karena kondisi yang jauh. Ya, misalnya saja seperti kalian berada di Cimahi, namun keluarga dekat kalian, seperti saudara kalian, tinggalnya ada di Jakarta. Jika kalian tidak bisa menggunakan alat komunikasi, kita kan bisa mengirimkan surat. Itu fungsi dari surat pribadi. Unsur-unsur dari surat pribadi sendiri terdapat tempat dan tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Selanjutnya ada surat resmi nih teman-teman. Surat resmi juga biasa disebut dengan surat dinas. Surat ini biasanya dikirimkan dari suatu instansi, organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Mengapa disebut surat resmi? Karena biasanya mereka memiliki
logo, tanda tangan yang memang dikhususkan resmi. Bahkan biasanya pemberitaan dari surat resmi ini sangatlah penting sehingga perlu dibaca dengan cermat. Berbeda dengan surat pribadi yang mengekspresikan permasalahan atau keinginan pribadi kepada seseorang, surat resmi ini lebih mengarahkan kepada informasi nih kepada teman-teman. Misalnya saja seperti informasi karya wisata di kelas 7. Maka targetnya adalah kelas 7. Mereka akan mengetahui mereka tuh akan mengadakan karya wisata ke salah satu liburan seperti Taman Mini Indonesia atau Jungle Land dan sebagainya. Sayangnya, dibandingkan surat pribadi, unsur surat resmi ini lebih banyak loh teman-teman. Ada apa saja sih? Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat ini biasanya berisi nama instansinya, lalu ada jalan, lalu ada alamat, ada email, bahkan nomor teleponnya. Dan jangan lupakan di kepala surat juga biasanya ada logonya loh. Yang kedua, ada nomor surat. Nomor surat ini menjadi penting karena suatu organisasi harus mencatat surat masuk dan surat keluar. Biasanya di penulisan surat masuk itu atau surat keluar itu akan ada tulisan angkanya, surat keberapa yang akan mereka keluarkan. Lalu pada bulan berapa mereka akan mengeluarkan surat tersebut dan perihal apa yang akan mereka sampaikan di tahun berapa. Selanjutnya di sini juga ada tanggal surat, lalu ada lampiran yang merupakan isi dari surat tersebut yang dilampirkan, bisa saja seperti nama-namanya, perihal biaya, dan sebagainya. Selanjutnya ada perihal surat. Perihal surat ini seperti tujuan apa sih yang ingin disampaikan dari surat tersebut. Lalu ada juga alamat surat. Alamat surat ini sebenarnya bukan seperti alamat jalan dari organisasi tersebut, tapi alamat surat di sini adalah alamat kepada siapa kita ingin mengirimkan surat tersebut. Lalu ada juga isi suratnya, ada juga penutup surat, lalu ada salam penutupnya, dan juga identitas pengirimnya siapa. Dan biasanya disertai oleh cap ataupun tanda tangan basah. Nah, itu dia materi yang kita pelajari hari ini, sampaikan melalui surat. Jadi, kita harusnya udah bisa ya membedakan mana surat pribadi dan juga mana surat resmi nih teman-teman. Ngomongin surat resmi dan surat pribadi, mereka juga punya perbedaan yang sangat berbeda. Salah satunya cara mereka menulis surat. Jadi, gaya bahasa dari surat pribadi ini lebih fleksibel dan juga bebas. Jadi tidak ada ketentuan khusus nih untuk kalian menulisnya. Mau kalian mempersingkat katanya, mau kalian menggunakan bahasa gaul, mencampurkan bahasa, itu sangat diperbolehkan di dalam surat pribadi. Sementara untuk surat resmi sendiri itu harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, karena ini berupa informasi. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di pertemuan penguatan materi selanjutnya. Dadah semua teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan ya.